Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma ngambek usai pertanyaannya tidak ditanggapin serius oleh Sofiatul. Bagaimana Sofiatul menanggapi pertanyaan Juma, sementara pertanyaan Juma merupakan pertanyaan yang receh ya, yang tidak penting amat gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat bagian yang pertama ini dan pastikan tekan tombol like dan subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Atas kesempatan dan tontonan yang dipersembahkan malam ini. Saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini, itu berkumpul di mana sekarang? Bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan dijawab. Jawabannya lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Ya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kok ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu telusuri Jadi aja, keturunan 1400 tahun yang lalu, Petrus itu anaknya siapa, ya, cucunya siapa, cicitnya siapa, sekarang di mana? Seharusnya Anda itu tahu, Anda ini beragama Kristen dari mana. Apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? Ya, enggak, sekarang gue tanya, makanya. apa hubungannya? Sekarang gini ya. Apa hubungannya saya hanya ingin Petrus, tahu apakah ada keturunan dari ke-12 murid Yesus itu yang datang menjajah di negara ini, ada enggak? Enggak ada kan? Oke, pindah ke pertanyaan yang lain. Ya. Maksud lo tahu apa? aja sendiri. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tadi apa? Boleh diulang enggak? Aku baru pindah. Pertanyaan selanjutnya. Enggak usah, tadi udah dijawab Sofiatul. Dia pertanyaan selanjutnya. Enggak usah nangis Sofiatul. Ke-12 rasul. Tadi sudah dijawab sama Sofiatul, saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya selanjutnya. Pertanyaannya apa? Karena saya belum dengar, saya narasumber juga. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Oke, Bos? Udah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus. Karena dia tidak mampu untuk menjawab. Dan saya puas Anda itu. bertanya ini. Sudah, stop. Saya yang bertanya. Stop. Saya yang bertanya, jangan ngatur saya. Suka kita kalau jawab. Suka saya dong. Suka saya yang kita bertanya. kalau jawab. Iya, dan saya menilai. Kamu kasih kesempatan dulu. Kamu kasih pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam kitab Anda. Zulkifli M. Abbas. Loh, ini waktu saya bertanya loh. Pas menjawab. Ini waktu kita menjawab. Silakan Pak Kaifas untuk ini menjawab. Waktu saya bertanya, saya tidak butuh jawaban Anda lagi. Saya sudah puas. Saya sudah puas dengan jawaban Sofia. Sorry ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditunjukkan yang seperti ini. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban ya, karena saya nggak butuh lagi jawaban. Kan bukan hanya Pak Suma ya kan. Pertanyaan saya selanjutnya, tolong jangan di-mute. Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Justru saya sudah menunjukkan bagaimana saya bijaksana dengan pertanyaan saya. Kalau nunjukkan, ya maksud ngomong. Sorry Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan di-mute saya dong. Saya jangan di-mute ya. Cukup saudara-saudara saya yang lain jadi korban kalian. Ngerasa belum terjawab. Saya bikin co-host, tenang Pak. Gitu. Saya bikin co-host ya. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih? Nah, saudara dalam Tuhan, di video pertama ini atau di bagian pertama ini kita boleh mendengarkan pertanyaan receh dari seorang Juma, mengatakan di mana ya murid atau di mana keturunan murid Yesus ya, ke-12 murid Yesus. Nah, Sofiatul tidak menanggapinya dengan serius, bahkan tidak menjawabnya ya. Dia hanya menjawab ya, pergi ke Israel dan tanya kepada orang-orang Yahudi di mana keturunan Yesus. Kenapa Sofiatul menjawabnya begitu? Karena pertanyaan ini pertanyaan konyol dan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya, tidak ada hubungannya dengan iman Kristen gitu loh. Jadi ngapain dijawab gitu loh.
Ya, dan kita sudah melihat bagaimana Juma ngambek gara-gara pertanyaannya ini tidak dianggap serius oleh Sofiatul ya. Saya pernah lihat seorang anak ya. Anak ini minta sesuatu dengan orang tuanya, lalu orang tuanya ini tidak langsung kasih gitu. Jadi karena tidak langsung dikasih, dia ngambek. Lalu tiba-tiba orang tuanya ngasih ke dia apa yang dia minta, dia tidak mau terima gitu loh. Ya, karena dia sudah ngambek. Nah, kurang lebih begitulah si Juma di video ini. Ya, dia ngambek. Dijawab pun dia bilang nggak mau lagi, nggak terima lagi, nggak mau mendengarkan jawaban lagi gitu loh. Ya, nah, saudara dalam Tuhan, langsung saja kita melihat video yang berikut. Ya, bagaimana Juma menyampaikan pertanyaan yang kurang lebih sama, ya, pertanyaan receh. Berikut videonya. Ini sisi saya bertanya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Silakan Pak Kayapas jawab. Ya. Kami menyembah atas keinginan Yesus. Pertanyaannya siapa dulu nih? Duran dulu. Bentar ya. Pak Kayak. Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya padanya tidak binasa. Percaya kepadanya atau disuruh menyembah? Loh, ketika kami percaya, otomatis kami menyembah. Berarti yang memerintahkan Anda menyembahnya siapa? Yohanes 3 bilang Allah Bapa mengatakan. Di mana? Di mana Allah Bapa merintahkan kalian menyembah anak Maria? Di mana? Saya minta data. Di dalam Yesaya 66 pasal 23, di situ Allah Bapa jelas meminta dirinya untuk disembah. Pak Zulkifli, tunjukkan Islam ini agama tidak salah ya. Jadi kalau dijawab kok selalu di framing si Islam tidak salah? Anda kenapa ketakutan? Ya, saya membawa data loh. Yesaya 66 pasal 23, Bapak minta disembah. Mana Yesus minta? Mana Bapak minta Yesus disembah? Mana? Oke, kita akan jawab kebingungan Bapak, kebingungan Pak Suma. Silakan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita laden. Kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan ya kepada orang Farisis, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Sang anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud. Dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud, kenapa Daud dalam bimbingan Roh Kudus mengatakan Mesias adalah tuannya? Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud ini, yang sekaligus anak atau keturunan Daud? Ya, kamu harus tahu Mazmur 2. Mazmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, di mana Mesias itu dilahirkan atau diperanakkan. Jadi mana sang Mesias ini, dia ketika menjadi manusia, dia sah kekuasaannya atas surga dan bumi. Ya, Mazmur 2 kamu baca, bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak. Siapakah sang anak ini? Kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana kepada sang anak. Di mana dalilnya nyembah sang anak? Di mana? Di mana perintahnya nyembah sang anak? Kamu baca Daniel 7 ayat 9 sampai 14, ya. Kamu baca. Kamu pernah baca The Two Powers in Heaven enggak? Ya, pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Pernah baca Allah yang zohir dan batin? Mana-mana, tunjukkan aja jawabannya. Allahmu kan zohir dan batin. Di mana perintahnya? Di mana perintahnya nyembah anak? Tunjukkan dalilnya. Mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana di situ? Latreo kata di situ, itu artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menghormati sang anak, dengarkan. Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Matius 4 nomor 10. Di dalam Wahyu 19 pasal 10. Matius 4 pasal 10 itu sangat jelas, ya. Di mana-mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Keinginan menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus
di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran nggak jelas kenapa Yesus disalib. Kok lari ke Al-Quran, Sophie? Di dalam Baca Al-Fatihah aja kalau nggak gua bisa. lari ke Baca apa? Al-Quran. Matius Oh, 10 iya. pasal 34 sampai 36. Oh, Yesus mengajarkan menyembah hanya Suma. kepada Allah. Cuma Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Tunjuk. Daniel 7 ayat 9 sampai 14 aja kamu nggak tahu. Daniel. Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang Keluar, saya minta. Yesus ajaran mengatakan, Yesus "Dialah mengajarkan anak menyembah manusia kepada yang dirinya ada di mana? Daniel 7 Ayo. ayat 9 sampai 14 ya. Ada. Benar. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud ya, atau Adonai-nya Daud. Ya, siapakah Salome. keturunan anak Daud ini yang sekaligus tuannya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan Dialah Allah. keinginan siapa baca. kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Keluaran Bukan keinginan 23 siapa-siapa. ayat Ya, 20. itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu sudah ada di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Makanya kamu baca The Two Powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin. Nah, Itu itu Allah yang makanya tidak aku kelihatan tanya dan Allah tadi, yang sekaligus kelihatan. Sofiatul. Kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Kemana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Oh, Jawab. pertanyaan pertama Sama tadi sih. itu. Oke. Iya, Oke, pertanyaan aku jawab ya. gitu. Itu masih nyambung itu. Kemana Sekarang kan kalian keturunan- Kristen ini Ya, yang sebentar, menyembah itu dijawab Yesus, dulu. bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah, mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus? Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, Bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus keturunan. Nah, dari sekarang mana? tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya. Ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya, 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Ya. Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, Bro. Nah, Hmm. 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke Petrus awalnya dari Syria, terus dia ke Roma karena mengejar Simon Magus dan Yakobus di Yerusalem. Mereka semuanya nyebar, Bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus Baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, Bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami, tidak ada yang disebut Habib. Dan dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad, Bro. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena semua itu dari suksesi 12 rasul itu semua dicatat. Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat. Gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga detik ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Gitu. Okay. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai Hawariyun. Nah, ini contohnya ini mengena kepada Islam karena Hawariyun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia. Artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu. Kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi muslim atau apa,
Nah, itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, Yesus aja, enggak usah ke Muslim. Sebentar, Yesus, ini jelasin dulu. Ada enggak ajarannya untuk menyembah dia? Ada enggak? Enggak usah ke Muslim, terlalu jauh. Aku jelaskan. Jangan jadikan Muslim jadi tameng. Ya, ajaran Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Halo, makanya Dengar, Ya. dengar. ada suaraku? Dengar, Pak. Oh iya betul. Jadi apa yang dibilang sama Juma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu. Akhirnya Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari Loh, saya. kedua tadi belum belum dijawab, dijawab. langsung Udah, jawab lagi. Oi. sudah ada Airban, sudah. Oke. Yang ketiga pertanyaan jangan saya. ketakutan dong sama Pak Erben, jangan ketakutan sama Pak Erben dong. Gini Jawab loh aja, bro, Yang gini ketiga loh, bro. pertanyaan saya, Jawab, Mer. dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Di surga Juma. Jadi jangan kau pikir dia. Baik, salam Tuhan. Di bagian kedua ini kita boleh melihat Juma lagi-lagi menyampaikan satu pertanyaan yang receh, yang sebenarnya tidak terlalu penting juga untuk ditanggapin gitu loh. Ya, dia bertanya di mana Yesus mengatakan sembahlah aku. Nah, bagi saya itu pertanyaan yang tidak perlu ditanggapin, karena kenapa? Ya, tanpa Juma menanyakan hal itu, Yesus sudah terbukti sebagai yang ilahi, yang adalah Tuhan, Sang Firman yang datang ke dunia ini, dan itu tercatat di dalam Alkitab. Jadi pertanyaan Juma ini sebenarnya merupakan pertanyaan-pertanyaan jebakan yang receh sekali gitu loh ya. Bahkan saya katakan ya, anak sekolah minggu ya bisa menjawab pertanyaan itu. Jangankan orang tua, jangankan pendeta, jangankan Sofiatul, anak sekolah minggu mampu menjawab pertanyaan itu ya, karena jawabannya sudah di dalam Alkitab. Yesus adalah Tuhan. Berkali-kali saya sampaikan bahwa sebagai bukti bahwa Yesus Tuhan, Yesus mengampuni dosa orang berdosa gitu loh ya. Yesus menjamin keselamatan, Yesus menjamin sorga bagi orang percaya kepadanya. Bahkan seorang yang disalib bersama-sama dengan Yesus ya dijamin masuk sorga oleh Yesus. Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus ya. Jadi sudah banyak bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan gitu loh. Ya, Yesus adalah Allah. Ya. Di dalam Alkitab juga dicatat bahwa Yesus pernah berjumpa dengan Elia dan Musa. Ya, di salah satu bukit. Nah, kalau Yesus manusia biasa, ya tentu Yesus tidak mungkin berjumpa dengan Elia dan Musa. Dan setelah itu wajah Yesus berubah mengkilau, dan juga jubahnya mengkilau, saudara Tuhan, ya, bersinar. Jadi sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, dia mampu berjumpa dengan Elia dan Musa, gitu loh. Ya. Jadi sudah banyak ya bukti di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak usah Juma bertanya di mana Yesus mengatakan sembahlah aku. Itu pertanyaan receh sekali gitu loh. Kalau Juma kemudian bertanya, apa bukti Yesus Tuhan? Nah, itu baru pertanyaan yang berkelas gitu loh. Ya, kalau Juma bertanya di mana Yesus mengatakan sembahlah aku, itu pertanyaan yang tidak perlu ditanggapin gitu loh ya, karena itu pertanyaan yang tidak guna, saya katakan ya. Jadi saudara ulang Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Juma di video ini sangat receh. Nah, video pertama tadi atau pertanyaan pertama tadi ya, di mana keturunan ke-12 murid Yesus. Nah, itu kan pertanyaan yang tidak penting gitu loh.
wajar saja Sofiatul ya tidak menanggapi pertanyaan itu dengan serius gitu loh. Karena dianggap pertanyaan itu ya pertanyaan anak TK ya, pertanyaan yang atau pertanyaan orang yang tidak punya pengetahuan gitu loh tentang sejarah. Ya. Jadi kalau kemudian Sofiatul tidak menanggapi pertanyaan itu dengan serius atau tidak menjawabnya, ya wajar saja. Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting untuk dijawab gitu loh. Saya suka dengan jawaban Sofiatul. Ya, pergi ke Israel sana. Ya, pergi ke Israel sana dan tanyakan dengan mereka di mana keturunan murid Yesus gitu loh. Ya. Dan saudara dalam Tuhan, inilah kualitas daripada si Juma ketika mengajak debat para polemikus Kristen atau para apologet Kristen. Ya, dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan receh, ya dia anggap itu pertanyaan jebakan, pertanyaan yang berkelas, padahal itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak berkelas sekali gitu loh. Ya, jadi kita bisa melihat ya kualitas pengetahuan Juma ini sampai kemana dari apa yang dia sampaikan, dari pertanyaan-pertanyaan yang dia sampaikan gitu loh. Apalagi tentang Alkitab. Saya katakan bahwa Juma ini tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Ya, pengetahuannya tentang Alkitab itu nol ya. Jadi kenapa dia membahas Alkitab? Seakan-akan dia orang hebat, orang mengerti Alkitab. Ya, sebenarnya dia hanya memaksakan diri. Ya, dia memaksakan diri untuk membahas Alkitab. Ya. Sehingga kalau kita melihat pembahasannya tentang Alkitab selalu salah, selalu tidak sesuai. Selalu tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab yang sebenarnya. Karena dia hanya memaksakan diri membahas Alkitab. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab sendiri gitu loh. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, inilah kualitas daripada si Juma. Ya. Dan seperti apa tanggapan saudara setelah melihat video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, yang membangun, yang memuliakan Tuhan, dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.